berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, kabar yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, bersuka cita bersama dengan keluarga. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh menjadi anak-anak Tuhan itu menjadi orang yang sangat beruntung, sangat berbahagia, karena kita boleh menghampiri Bapa kita di surga kapanpun kita mau, tanpa perlu perasaan takut, dihakimi, dimurkai, karena kita tahu kurban Kristus menjadi dasar, sehingga kita dilayakkan untuk menghampiri Dia. Dan kita boleh menceritakan apapun yang menjadi pergumulan kita, bahkan keluh kesah kita pun akan didengar oleh Bapa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukankah ini sesuatu yang indah? Oleh sebab itu, mari hampiri Dia. Bawa semua pergumulan kita, bawa semua masalah hidup kita, dan kita persembahkan kurban syukur kita yang terbaik untuk menyenangkan hatinya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kami boleh membawa semua pergumulan kami, semua beban berat kami di hadapan-Mu saat ini. Bapa, kami sangat percaya dalam hadirat-Mu kami menjadi kuat, dalam hadirat-Mu kami jadi tenang, dalam hadirat-Mu kami semua akan menikmati kelegaan. Tuhan akan membuka jalan bagi kami untuk masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Tuhan beri kami kekuatan untuk melewati semuanya sampai semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Kami sangat percaya pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, pimpinan Tuhan, itu yang terbaik dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami juga persembahkan kurban syukur kami di hadapan-Mu. Kami ingin memuji menyembah-Mu Bapa, karena Engkau layak menerima yang terbaik, pengagungan dari hati kami yang tulus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sembuhkan aku, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang.
sekarang ini. Haleluya, kami percaya mujizat masih ada dalam hidup kami. Sebab Kau Yesus segalanya, Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak ditinggikan, Kau Allah yang setia. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya, glory bagimu, sebab Kau Yesus Tuhan, Kau yang layak disembah. Terima kasih Yesus. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan yang akan saya bacakan untuk kita semua, kemudian kita akan sharingkan. Saya memiliki teman akrab, tetapi sejak dia aktif dengan kegiatan gereja, hubungan kami menjadi berjarak. Sikapnya menurut saya jadi aneh dan komunitasnya sangat eksklusif. Yang saya mau tanyakan, apakah orang semakin rohani semakin menghindar dari teman-teman lamanya? Tentu saja tidak ya, karena kalau orang semakin dekat dengan Tuhan, dia akan dekat dengan orang lain. Semakin orang itu mengalami kasih Tuhan, dia semakin mampu mengasihi orang lain. Ada hubungan yang tidak bisa terpisahkan antara hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, serta hubungan kita dengan diri kita sendiri. Makanya kalau ada komunitas yang cenderung eksklusif, pasti itu komunitas yang tidak sehat dalam rancangan Tuhan. Gereja harus menjadi tempat yang inklusif, di mana orang bisa masuk tanpa perasaan takut, tanpa merasa terasing. Demikian juga kelompok-kelompok kecil atau kebaktian rumah tangga atau apa saja namanya lah. Itu kalau ada komunitas-komunitas rohani seperti ini tidak boleh eksklusif, tetapi justru harus inklusif, di mana terbuka ruang orang lain bisa masuk. Bahkan selalu senang kalau ada orang baru yang masuk. Kehidupannya tidak boleh hanya berputar-putar, hanya mereka saja. Urusannya hanya mereka saja. Dan orang masuk jadi orang asing. Tidak, karena gereja itu keluarga Allah. Kalau orang masuk, dia tidak merasa jadi orang asing, tetapi menjadi bagian dari persaudaraan itu. Itu komunitas yang sehat. Jadi mungkin orang yang merasa eksklusif dan kelihatan aneh dalam pergaulan, karena nilai-nilai yang dikembangkan di komunitas itu tidak sehat atau tidak komprehensif, sehingga jadi eksklusif seperti itu ya. Itu komunitas yang salah menurut saya, karena kekristenan itu terbuka terhadap orang lain untuk bisa gabung begitu. Nah, lalu Pak, kasih yang bagaimana yang harus kita terapkan kepada Tuhan dan terhadap sesama? Kasih yang diajarkan Tuhan pasti. Sebab kalau bicara kasih kan orang bisa, nilai-nilai kasih itu kan diajarkan pertama, pengalaman pertama dari orang tua. Orang tua itu memberi nilai tentang kasih itu tidak selamanya itu cocok dengan apa yang Tuhan ajarkan.
Atau di sekolah guru kita mengajarkan namanya kasih. Di pergaulan juga masyarakat mengajarkan kasih. Kasih yang harus kita kembangkan adalah kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Makanya dalam rumah tangga, dalam komunitas, kita menerapkan kasih itu kasih yang diajarkan Tuhan. Bukan kasih yang tadi, kalau eksklusif itu pasti bukan kasihnya Tuhan. Karena Tuhan itu pengen menjangkau orang-orang terhilang kok. Jadi tidak mungkin itu eksklusif. Kita akan pelajari apa yang Tuhan ajarkan. Salah satunya ada di Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat 28 sampai 30 saya bacakan dulu. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Berarti ini bicara, kalau kita bicara kasih itu bicara totalitas hidup. Apalagi dengan Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu. Berarti totalitas hidup kita harus memberi kasih kita kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita itu totalitas hidupnya. Dia sampai menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Kalau nyawanya diberikan, apalagi yang kurang, berarti seluruhnya diberikan untuk manusia yang dikasihinya. Padahal manusia ini manusia berdosa, pantasnya dimurkai, pantasnya dihukum. Tetapi karena kasih Allah kepada manusia itu kasih yang totalitas, keseluruhan dirinya mengasihi manusia, maka apapun akan dilakukan, bahkan dirinya diberikan untuk menyatakan betapa besar kasihnya kepada manusia. Kasih kita kepada Tuhan itu bukan sekedar kalau kita aktif kegiatan rohani. Kalau kita rajin ibadah, kita pasti mengasihi Tuhan. Kalau kita melayani, kita pasti mengasihi Tuhan. Kalau kita memberi persembahan, pasti mengasihi Tuhan. Nanti dulu, semua hal baik yang kita lakukan itu lahir dari hati yang benar-benar mengasihi atau ada alasan-alasan yang lain. Sebab bisa saja orang melayani alasannya apa? Alasannya supaya populer, alasannya supaya punya pengaruh, alasannya supaya punya posisi. Ada banyak alasan orang melayani. Tetapi kalau orang mengasihi, dia pasti melayani Tuhan. Kalau orang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak mungkin dia tidak melayani Tuhan. Demikian juga orang beribadah bisa berbagai macam alasan kan? Saya ketemu ada anak muda ke gereja, ternyata tujuannya cuci mata. Dia bilang karena ternyata gadis-gadis di gereja itu bening-bening. Jadi ternyata wanita Kristen itu transparan semua. Bening-bening katanya. Dia datang di gereja karena cuci mata. Tapi puji Tuhan, akhirnya Roh Kudus jamah dia. Dia bertobat, dia percaya Yesus. Tapi motivasi awal berarti kan ada orang beribadah, motivasinya macam-macam. Tetapi kalau orang sungguh-sungguh totalitas hidupnya mengasihi Tuhan, tidak mungkin dia tidak beribadah. Dia pasti beribadah. Demikian juga memberi persembahan misalnya. Ada orang memberi persembahan alasannya macam-macam. Motivasinya macam-macam. Itu perbuatan baik. Iya, itu perbuatan baik. Secara sosial sangat baik sekali. Tetapi di mata Tuhan, nanti dulu. Karena Tuhan melihat hati. Ketika orang memberi itu, apakah benar-benar didorong hati yang mengasihi Tuhan? Orang bisa saja memberi, mendukung pekerjaan Tuhan tanpa harus mengasihi Tuhan. Bisa saja. Sebab ada banyak orang, saya pernah ketemu, dia berpikir semakin dia rajin memberi persembahan, semakin dia menyucikan hartanya, semakin menyucikan hidupnya. Dengan kata lain, itu sebagai cara untuk menebus dosanya. Itu kan bukan pengajaran iman Kristen.
Kalau begitu, nggak perlu kan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Kalau dosa bisa ditebus dengan cara beramal. Tidak. Kalau orang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia pasti rela memberi, apalagi mendukung pekerjaan Tuhan. Tetapi orang yang mendukung pekerjaan Tuhan belum tentu dia mengasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara, mengasihi Tuhan itu totalitas. Makanya apa yang kita miliki kita persembahkan kepada Tuhan. Apa yang kita miliki pasti kita ingin berikan kepada Tuhan. Kasih di dalam Tuhan itu kasih yang memberi, bukan kasih yang mengambil. Kita beribadah karena kita mengasihi Tuhan, makanya kita memberi waktu terbaik untuk beribadah. Kita melayani karena kita sadar bahwa Tuhan sudah melayani kita, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Makanya kita ingin membalas kasih Tuhan dalam arti kita coba merespon, memberi apresiasi terbaik kita atas kasih Tuhan dengan cara apa? Kita juga ingin menyatakan kasih kita, walaupun tidak pernah sebanding. Kasih Tuhan kepada kita tidak mungkin kita bisa balas, karena kasih-Nya itu tidak terbatas. Kasih kita kan baru belajar mengasihi. Jadi pasti nggak mungkin sebanding. Toh begitu Tuhan senang kalau kita mengasihi Dia. Perlu kita belajar mengasihi Tuhan totalitas hidup kita. Jangan hanya pas melayani kita bicara kasih. Jangan pas di gereja beribadah kita menyanyikan ku kasih kau dengan kasih Tuhan, atau aku mengasihimu Yesus, tetapi itu hanya sebuah pernyataan lisan. Tidak, kita sungguh-sungguh hati kita mengasihi. Kalau kita mengasihi, maka perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita, rencana-rencana kita dalam hidup ini, termasuk pergaulan kita, cara kita bekerja, semua totalitas hidup kita, itu didasari karena hati yang mengasihi Tuhan. Melakukan semuanya karena mengasihi Tuhan. Dan itu sebenarnya yang disebut penyembahan sejati itu seperti itu. Ibadah sejati itu seperti itu. Mengasihi Tuhan. Ini hal pertama, namanya mengasihi harusnya seperti itu ya. Itu kasih itu kepada Tuhan seperti itu. Kemudian kita lihat kasih berikutnya kepada sesama. Ayat yang ke-31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita mesti mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Ketika kita semakin merenungkan dan kita menikmati kasih Tuhan, maka kita punya kekuatan untuk bisa mengasihi orang lain. Makanya di situ dikatakan bahwa kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengalami kasih Tuhan, maka kita akan lihat diri kita sebagai pribadi yang istimewa, sebagai pribadi yang berharga. Ketika kita menyadari diri kita istimewa, berharga, maka kita juga akan bersikap memperlakukan orang istimewa dan berharga. Mengapa ada banyak orang tidak bisa mengasihi sesamanya? Karena dia sendiri tidak terlalu suka dengan dirinya. Ekspresi hati kita terhadap orang lain itu sebenarnya ekspresi diri kita terhadap diri kita sendiri. Kalau saya sedang tidak puas dengan hidup saya sangat sulit untuk puas dengan orang lain. Kalau saya benci dengan diri saya juga akan benci orang lain mudah sekali. Kalau saya menolak diri saya, keberadaan diri saya akan cenderung mudah untuk menolak orang lain. Kalau saya pribadi yang terluka, maka saya akan gampang melukai orang lain. Jadi sikap kita terhadap orang lain itu ekspresi diri kita sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita lagi kesel dengan diri kita sendiri gitulah. Misalnya kita gagal, alami kegagalan yang sangat besar, kita menjadi hancur betul, kita merasa malu, kita merasa sudah habislah, saya tidak ada artinya lagi. Dalam kondisi seperti itu, kita memberi apresiasi dengan orang lain agak sulit. Kita cenderung nuntut orang lain itu memahami perasaan kita kan, bukan kita yang memahami. Jadi sikap kita terhadap orang lain ekspresi dari bagaimana kita melihat diri kita. Bagaimana kita melihat diri kita, baiklah kita melihatnya dari sisi Tuhan mengasihi kita. Jadi ini sebuah 3 hubungan yang sangat penting yang harus menjadi arah kasih kita.
kepada Tuhan dengan sesama. Tetapi apa yang ada di hati kita itu sangat penting. Kalau kita benci dengan diri sendiri, sulit kita bersyukur dengan Tuhan, sulit kita mengasihi Tuhan. Karena kita pasti protes terus terhadap Tuhan. Kalau misalnya ada orang yang menyesali tentang dirinya, dia nggak bangga dengan dirinya, dia menyesali, kenapa kulitku hitam sendiri, satu rumah putih, aku hitam sendiri. Saudara-saudaraku semuanya hidungnya mancung, saya pesek sendiri. Ada orang-orang tertentu kadang-kadang, kalau soal gambar diri kan kadang-kadang lucu-lucu sebenarnya. Tetapi ada orang yang mengalaminya benar-benar dia kesel dengan dirinya. Apalagi semakin kalau ada tamu begitu ya. Jadi kadang-kadang kan orang tua kan suka begitu. Kalau yang dikenalkan kakaknya yang kulitnya putih, tinggi, langsung tamu berkata, anakmu cantik ya, tinggi dan putih, gitu kan. Tetapi kalau anaknya hitam, pendek lagi, gitu, pesek lagi, itu nggak ada komentar, nggak ada pujian. Kadang-kadang orang tua atau orang dewasa itu justru banyak menyakiti hati anak-anak itu seperti itu kadang-kadang. Dan saya heran di Indonesia itu yang dianggap cantik itu pasti putih sebutannya. Cantik putih gitu. Ya berarti sapi itu cantik-cantik karena putih-putih. Enggak kan? Padahal kalau bicara kecantikan itu subjektif sekali. Bagi orang lain berkata itu cantik, bagi orang lain biasa saja. Atau bagi orang lain dianggap biasa tetapi ada yang lain berkata itu cantik, itu relatif ya. Sayangnya banyak orang menilai dirinya berdasarkan apa kata orang, bagaimana penilaian orang, bagaimana reaksi orang seperti itu. Akibatnya dia mulai melihat dirinya berdasarkan apa kata orang, perlakuan orang seperti apa. Oleh sebab itu kita harus melihat diri kita dari sisi Tuhan itu mengasihiku. Tuhan itu menganggapku berharga. Tuhan menganggapku istimewa. Kalau kita melihat diri kita dari sudut pandang seperti itu ya, aku orang yang dikasih Tuhan. Aku orang yang berharga di mata Tuhan. Kita akan melihat diri kita istimewa. Kita akan punya gambar diri yang sehat, gambar diri yang baik. Kalau kita punya gambar diri yang baik, kita akan lebih mudah mengasihi orang lain yang berbeda dari kita. Kita akan lebih mudah menghargai atau memberi apresiasi orang yang berbeda dari kita. Kita akan mudah untuk berkata, kamu lebih baik dari aku. Lebih mudah karena dia sudah bisa mengasihi dirinya sendiri. Tetapi kalau enggak, maka dia harus berjuang untuk mengalahkan orang lain tidak boleh lebih bagus dari aku. Orang lain tidak boleh lebih baik dari aku. Karena dia lagi nggak puas dengan dirinya. Dua arah kasih ini yang harus kita terapkan dalam kekristenan kita. Jadi jangan hanya doa terus itu menganggap aku mengasihi Tuhan, makanya berdoa. Tetapi lalu kita berkata aku penuh kasih. Aku orang yang penuh kasih karena aku rajin berdoa, rajin beribadah, rajin melayani. Ketika berdoa kan merem. Ketika melek lihat saudaranya tetap punya kasih nggak? Tuhan nggak kelihatan. Tuhan sudah berkata, kalau kita berkata mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak bisa mengasihi saudara yang kelihatan, itu bohong loh. Kalau kamu berkata kamu mengasihi Allah, tetapi kamu membenci saudaramu, kamu adalah seorang pendusta. Bagaimana mungkin kamu berkata mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara saudaramu yang kelihatan, kamu nggak bisa mengasihinya. Tidak, kasih kita dua arah. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itu bagian dari proses kita sedang bertumbuh dalam Kristus. Dalam Tuhan itu bertumbuhnya pasti punya kasih dua arah seperti itu. Ya, tidak sempurna ya, tidak selalu ideal ya, tetapi kita harus terus melangkah, belajar terus sampai kasih kita dua arah, totalitas kasih kita kepada Tuhan itu mempengaruhi totalitas hidup kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kalau itu terjadi, maka orang lain akan merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Mereka akan mengalami jamahan kasih Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami adalah orang-orang yang dikasihi.
Kami adalah orang-orang yang berharga, kami adalah orang-orang yang istimewa. Orang bilang kami tidak istimewa, orang bisa bilang kami tidak berharga, tetapi Tuhan berkata kami adalah orang-orang yang berharga di matamu. Kami adalah istimewa. Tuhan mengasihi kami begitu besar sehingga rela mati di atas kayu salib. Amen. Karena mengasihi kami, bukan pada saat kami berprestasi, bukan pada saat kami melakukan sesuatu yang hebat, bukan pada saat kami rajin beribadah, tetapi Yesus Kristus mati di atas kayu salib pada saat kami berdosa, menunjukkan kasih yang begitu sempurna. Kalau kami adalah pribadi yang mendapatkan kasih yang begitu sempurna, tidak pantas kami membenci diri kami sendiri. Tidak pantas kami menolak diri kami. Kami juga mestinya melihat diri kami sebagai pribadi yang berharga istimewa. Kami mengasihi diri kami. Ketika hati kami dipenuhi dengan kasih, maka kami ada kekuatan untuk bisa mengasihi orang lain. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang tidak puas dengan hidupnya, membenci dirinya sendiri, merasa hidupnya tidak berharga karena ada kekurangan, ada kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat, dan orang-orang di sekitarnya cenderung mengejek dia, menghina dia, membuli dia. Tetapi biarlah ketika mereka dengar firman Tuhan hari ini, Roh Kudus jamah hati mereka. Mereka mulai bisa melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Amen. Bapa di surga. Yes. Mereka adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amen. Tuhan punya rencana yang sangat istimewa di dalam hidup mereka. Bapa, seringkali kami gagal untuk mengasihi orang lain. Ternyata karena kami sedang tidak puas dengan diri kami. Karena kami sedang tidak bisa menerima keberadaan diri kami sendiri. Tapi biarlah lewat firman Tuhan ini Roh Kudus mengajar kami, menguatkan kami, mengarahkan hati kami, supaya kami mulai semakin bisa mengasihi orang-orang lain, walaupun itu berbeda dari kami, walaupun orang itu tidak seideal yang kami pikir, tidak seperti yang kita harapkan, bahkan ketika dia menyakiti hati kami, kami bisa melakukan firman Tuhan, mendoakan musuh-musuh kami, memberkati orang-orang yang membenci kami. Itu hanya mungkin terjadi kalau hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Tuhan pulihkan setiap hubungan-hubungan yang selama ini rusak di antara persaudaraan, di antara kakak adik, suami istri. Mereka tidak bisa saling mengasihi tetapi saling membenci. Tetapi kami mohon kiranya jamahan Roh-Mu atas hidup mereka. Tuhan pulihkan kembali hubungan-hubungan yang rusak seperti itu. Tuhan pulihkan Bapa, supaya kasih-Mu mengalir dan menyembuhkan setiap orang-orang yang terluka saat ini. Dipuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari kita mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi. Kasih kita tidak boleh eksklusif, tetapi kasih yang jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau saat ini saudara sedang dalam pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap, tetap yakin bahwa tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Tuhan bisa menolong dan merubah keadaanmu. Kalau saat ini saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Terlalu besar